besar pak. Banyak serabut kalau. Guys, jarang kita review malam hari ini. Ya. Nah ini Sudah terus. bonsainya Bang Giboy asli nih. Nah, ini. Ya bang? Ya. Beli di mana bang? Dari NTB ini. NTB. Ya. Sean itu ya? Ya. Sean ya. Bang Sean ini bang. Bang nih. Nah, bonsainya sampai saya review ini. Ini pola tanamnya, untuk menentukan sebuah garis pohon ini biar ini terkesan bergerak. Dan ini juga nampak kelihatan dari jatuhnya sebuah pohon jatuh ke sini. Nanti di sini juga mahkota induk yang di sini. Ini masuk jeglek juga ini mas ya? Iya jeglek turunnya. mas ya. Makanya pohon ini sudah mempunyai dimensi, ya, sudah mempunyai dimensi. Ini mahkota dan ini juga ada mahkota nanti. Iya, tiga mahkota ya. Ini ya. Nah ini sudah cabang juga. Di belakang itu. Belakang juga. Ini ada cabang yang agak menggantung kayaknya. Nah makanya nanti alirannya arahnya juga ke sini dia maunya. Tapi di bawah pot kalau bisa nanti. Nah, potnya pakai pot apa ini nanti bang? Ya untuk sementara penyuburan pakai ini aja. Oh, pakai ini dulu ya. Ya. Nih. Ini unik ini guys. Nih. Nah kalau sampai ke pemirsa pantengin kira-kira seperti apa ini? Nah ini. Nah, Sulawesi pulau. Sulawesi ya. Berarti ini asli dari Sulawesi ini. ini. Asli Sulawesi. Ini asli. namanya pohon. Nanti kalau sudah jadi semua, saya kasih nama Sulawesi. Sulawesi ya, asli Sulawesi ya. Sulawesi sudah. Jadi peta Sulawesi. bentuknya kayak peta pulau, guys. ya. Kayak pulau Sulawesi guys. Nah ini mau ditanam sama Mas Giboy ini. Nah kita menggunakan medianya hanya pasir Malang. Nih hanya pasir Malang kok. Untuk ini. anu ya. Saya pakai ya. Untuk bahan dongkelan sate gini. Tidak usah macam-macam. Tidak usah macam-macam nih. Tidak usah banyak neka-neko kalau banyak sateki itu udah. Nah dulu bang ini. Loh, ini ikut ditanam bang? Enggak. Harusnya kan keluar bang? Iya, tidak keluar nanti. Ya. Untuk sementara tidak bisa, biarin dulu. Nanti dikasih alas sendiri. Oh biar gak tumbuh ini akar ya? Ya. Unik ini guys pohonnya guys. Ada 3 mahkota. Nah makanya kalau cari pohon itu satu karakter dulu yang kita dapat. Setelah itu ini pohon salah satu pohon yang punya karakter cepat tua. Ini pohon ini sudah dari alam sudah tua juga. Cuman ketika dipot beda lagi nanti hasil yang didapat ini. Ini pakai tali nanti bang? Tidak usah udah. Nggak usah ya. Aman ya bang sini bang? Aman ya. Zidan aman ya Zidan ya? Zidan ya aman Zidan. Takutnya ini coba gitu bang? Dicoba diudek. Tapi untuk kondisi akarnya ini sudah banyak di bagian belakang. Sudah banyak keluar serabut. Sudah terubus guys ini guys. Nah, cantik guys. Nah ini. Apa perlu ditalang itu bang? Enggak bang? Ya, perlu sedikit aja. Perlu ditalang sedikit. Cantik sekali guys. Seperti huruf K guys ini guys. Nah ya. Jadi kita harus berani salah satu mengambil sebuah sikap, kesimpulan dari sebuah pohon yang memang ekstrim itu. Nanti kita harus mempunyai sebuah konsep dari pohon ini supaya terkesan lebih natural lagi. Jadi makanya setiap percabangan yang sudah ada, yang sudah hadiah dari alam kayak dari ini, alam ini manfaatkan semaksimal mungkin. Jangan dipotong ya bang ya? Ya. Susah. Kalau memang mau potong di sini pendek, karena di sini akan membuat mahkota. Jadi cabang yang seperti ini sudah disilahkan pakai semua, karena nanti ada fungsinya sendiri dia. Seperti kita kembali kepada alamnya untuk lebih menaturalkan sebuah hadiah yang kita dapat dari alam. Gitu. Jangan sampai terlalu dipotong, karena ini juga ada cabang ini. Ada cabang. Ini kan di belakang. Kalau kita olah di sini sebuah percabangan juga akan membuat juga mahkota. Akan ada dimensi di sini. Lebih tidak
monoton harus pohon itu lari ke sini. Ada jauh dekat ya. Ya, Bang, ya. ada jarak Ada dekat, jarak. ada jarak jauh. Ini ada keringannya juga guys. Oh ini tumbuh ini guys. Udah tumbuh dah, Bang. Tapi dikeringkan mungkin ya bang. Ya, Nanggung kayaknya bang. bisa-bisa dikeringkan. Unik ini pohon ini guys. Besar ini guys. Ya lumayan besar. Ini dari Bang Sian. Bang Sean ya, Sean bonsai ya. Mataram itu mas ya. Mataram. Ternyata bagus-bagus dia punya. Lumayan Cuman barangnya. tergantung bagaimana. Makanya kalau ada penjual ataupun pemburu, kita harus berani selektif kepada sebuah pohon dan juga memilih karakter lebih dulu. Ketika ada karakter itu kita dapat, tinggal kita posisi pohon cabang utamanya itu kemana. Nah itu yang harus kita pedomi. Makanya harus punya pedoman. Makanya untuk membuat sebuah pedoman dari sini, cabang yang besar-besar ini adalah sebagai pedoman, panduan yang dari alam. Ini sebuah hadiah sudah. Hadiah. Tinggal bagaimana kita memproseskan sebuah pohon yang agak semraut kayak gini supaya lebih estetik dan lebih dinamis nanti. Kata-kata apa bonsai ini bang, ruwet katanya bang. Ya, Bonsai ini, makanya bonsai ruwet. untuk memecahkan sebuah masalah yang ruwet gitu. Jadi ketika ketemu akar permasalahannya, yang ruwet akan jadi ringan dan ringan akan membuat sebuah keindahan gitu. Akan jauh lebih indah ketimbang kita hanya satu pohon induk, satu mahkota. Jadi banyak mahkota itu di pohon tropis itu akan menunjukkan sebuah kemewahan dari sebuah pohon tropis terutama. Lebih rame ya nantinya. Ya. Ini guys. Ini jempolannya ini guys, cantik guys. ya, punya karakter sudah, apalagi sudah tumbuh kayak gini. Nah ini alur batang ini menggok lagi ke bawah ini. Turun ke sini guys. Ini ada yang jatuh, makanya ada keluar masuk, ada yang naik, ada yang jatuh. Itu pohon. Ada yang menyamping kiri, dan ada yang menyamping kanan. Ini salah satunya. Bisa dipakai yang dari sini, kita buat kembali. Tapi dengan gerakan yang cukup ekstrim. Jadi ada istilah irama itu akan menentukan, pohon itu akan menentukan sebuah irama ketika sebuah percabangan itu mengarah kepada sesuatu yang memang dituju, seperti kita harmoni lah gitu. Nah untuk mencapai sebuah keharmonian yang lebih lengkap, kita butuh counterbalance di sini untuk menyeimbangkan sebuah pohon supaya pohon itu tidak terlalu berat menyamping ke sini. Salah satunya counterbalance bisa di sini nanti kita buat gantung. Gimana kita mengolahnya supaya lebih serasi gitu. Cantik sekali guys. Keringannya guys. Ini tuh terubus nih. Dari Bang Sian. Dari Sian bonsai ini bang, barangnya sampean bang. Sudah ada di Jawa bang. Situ Bondo. Nah, ada di tempatnya master ini, dibeli master ini. Master Giboy ini langsung. Makanya kita harus memilih bahan itu kalau bisa seselektif mungkin. Jangan memandang sebuah harga. Harga tidak akan menjamin sebuah kualitas. Makanya kita untuk menilai sebuah karakteristik dari sebuah seni, kita harus bisa menentukan bagaimana pohon itu salah satu mempunyai karakter, yang kedua harmoni, tujuan pohon itu kemana nanti. Tinggal kita pandai-pandai mengolahnya ya. Ya, kita harus pandai-pandai mengolah sebuah pohon. Pohon yang minimalis menjadi pohon yang semaksimal mungkin menjadi indah dan mewah. Tergantung bagaimana kita. Ukuran bonsai seperti ini lebih cepat sepertinya untuk jadi mas ya? Ya, kayaknya iya. Kan lebih cepat mas. Ini kan sepertiga nanti ya, jadi kan. Sudah percabangannya sudah ada cabang bangkunya sudah. Ini muter nih mas. Oh ini muter dari ini. Sini iya muter. Nah, muter ke sini. Ini pecah yang ke sini. Ini naik dulu, baru pecah. Yang dari sini juga ada cabang lain. Mantap. Ini program alam ini guys. Nah ini programannya alam. Makanya kita jangan menyanyiakan sebuah program alam. Apabila itu cabang itu banyak, kita harus selektif benar untuk menyeleksi sebuah percabangan. Jangan sekali-kali mengurangi percabangan yang dari alam, kecuali memang itu sangat mengganggu kepada garis poros dari sebuah pohon. Kalau selama tidak akan mengganggu, dia akan memberikan sebuah kesan yang keindahan ya mas ya, atau yang sangat dramatis kayak gini.
Jadi kita perlu menempatkan sebuah pohon, tajuk dari sebuah pohon itu untuk memaksimalkan sesuatu yang memang ada dari alam. Jadi kita lebih maksimal lagi. Makanya kita berolah seni itu jangan selalu kita batasi. Nah, makanya ada sebutan dari saya, berkaryalah tanpa batas. Nah, olah pikir kita manusia tidak bisa kita berseni itu dibatasi oleh sesuatu. Tapi kita tidak harus serta-merta keluar dari pakem yang memang ada. Tapi naluri kita, jiwa kita jangan selalu banyak dibatasi. Yang utama kepada pohon-pohon itu. Jadi berkarya itu enak, enjoy. Oh. Hasilnya juga enjoy. Jadi saya bisa mencerna apa kata-kata Bang Ruli ini, berkarya tanpa batas, berarti kita harus memilih bahan-bahan yang unik ya Bang ya. Ya kita tidak harus menuju kepada yang unik ya. Tapi tergantung bagaimana kadang seni itu, makanya seni itu jangan monoton lah. Nah ya makanya yang beda gitu lah harus gerakannya beda, ya Bang ya. Berbeda. Makanya yang dikatakan seni itu pasti berbeda. Bedanya di mana? Tidak ada unsur seni itu sama. Pasti seni itu berbeda. Kalau monoton ya bukan seni lagi. Seni menjiplak katanya Mas Sipoko tempat. Ayo kita berolah seni. Ayo bersama-sama belajar untuk membuat dan memecahkan sebuah masalah yang memang kita angkat dari alam, untuk memecahkan sebuah masalah supaya pohon itu terkesan lebih indah dan lebih natural. Jadi kita saling terus bersharing. Makanya berkaryalah tanpa batas. Nah, di sana kita akan mendapatkan sesuatu nilai yang lebih indah, yang lebih estetik dari apa yang dihasilkan alam. Nanti kita dengan campur tangan kita manusia, alam itu kita tinggal mengolah, alam yang memberikan supaya lebih estetik. Kita mengolah dengan tanpa batas. Kita terus berkarya dan berkreasi tanpa batas. Gitu. Kreasi tanpa batas. Oke. Ini ada dua ini Bang Gibo ini beli ini. Iya. Barangnya. Ada dua. Ini satunya nih. Oh ini ya. Iya. Ini satunya. Keren sekali. Bang Sian, terima kasih pohonnya sudah Ini. ada di Pohonnya ini. ada di mana? Di Asem Di Asem Bagus ini, Situbondo, Jawa Timur. Terima kasih Bang Sian. Pohonnya saya katakan Istimewa. barang super mewah. Rekomendasi sekali ya Bang untuk Bang Sian ya. Rekomendasi untuk Bang Sian. Amanah sekali Amanah orangnya. sekali, sangat amanah. Jujur juga orangnya. Jujur, lagi pohonnya baru, bukan pohon lama yang mereka orbitkan, tapi memang pohon baru yang mempunyai perspektif ke depan lebih bagus. Dan berkualitas ya Bang ya. Berkualitas ya. Jangan lupa bonusnya Bang Sian itu. Nanti Bang, kalau sudah jadi sesuatu. Wah, kalau ini jauh lebih bagus kayaknya. Ini Bang ya. Karena kalau kita arahkan pohon ini dari sini Mas, ini ke belakang sini. Iya, ke depan sini. Ini ada akar yang di sini, besar ke sini dia. Jadi kalau kita kembalikan kepada natural daripada alam itu sendiri, pohon ini sudah kuat sekali. Dengan gebrakan yang menggebrak ke sini. Di sini ada kaki yang agak kokoh. Yang menopang ya. Yang menopang sebagai penopangnya. Jadi tidak gampang jatuh. Jadi kita untuk memposisikan sebuah bonsai kita harus paham gravitasi. Ya, harus paham itu salah satunya. Iya. Biar seimbang ya Bang biar ya. Seimbang, biar tidak roboh itu kita membuat pohon. Jadi kita membuat pohon, kita sesuaikan dengan alam yang ada, dengan gaya gravitasi bumi yang katanya Mas Ipung, masa Kotempa itu, akhirnya terbentuklah sebuah pohon dengan komposisi yang sesuai. Akhirnya pohon itu tidak jatuh, kokoh seperti apa yang ada di alamnya. Walaupun terkesan pohon ini keropos, ketika batang akar yang membesar itu kokoh yang di sini, itu tidak akan roboh dia. Walaupun di sini sudah keropos, sudah sekarat. Tapi berterima kasihlah kepada alam, bahwa alam ini sudah memberikan sesuatu yang terbaik, yang seperti ini. Jadi salah satu dari gerak yang melentir kayak gini, juga cabang bantunya di as juga cukup, di sini juga cukup, cabang bantunya sudah lengkap semua. Sudah lengkap semua ya. Sudah. Jadi yang dikatakan foreground ada, background ada, lengkap middle ground ada. Middle jadi, ya, middle ground ada, juga counterbalance-nya juga ada. Di sini ada counterbalance yang akan membuat mahkota. Jadi lengkap. Pohon ini sudah lengkap. Cantik Terima sekali. kasih Bang Sian. Ini kok ada yang dipotong ini Bang? Ini Bang, di belakang. Yang ini Bang.
Oh, yang ini, Iya. ya itu makanya kepada teman-teman khususnya pemburu yang sudah berburu, dan saya berterima kasih bahwa hasil buruannya sudah maksimal bagus. Sudah bagus ya. Jadi terutama ketika kepada pemburu ada keringan yang memang menonjol atau panjang pun sekalian, kalau bisa jangan dengan dipotong, biarkan sudah. Ini kan bekas potong, dipotong dari sana. Padahal keringan ini akan ada filosofinya juga nanti. Kalau gini panjang, bercerita juga bahwa dia ada sesuatu yang pohon ketika mati dan hidup kembali. Jadi ada reinkarnasi dari pohon ini. Iya, benar. Makanya kepada teman-teman, jangan, kalau bisa, terutama pemburu itu janganlah sekali-kali memotong walaupun pohon itu keringan, apalagi jenis sasatiki, apalagi sudah kering yang memfosil dari alam. Ini sudah memfosil ini Mas. Dan dipotong eman. Ini sebuah aksesoris yang mempunyai nilai estetika yang sangat tinggi. Ketika kita belajar bonsai itu dengan filosofi yang jelas, dengan estetika yang kita pahami, dengan sebuah drama dari alam itu kita pelajari, akhirnya kita akan mendapatkan pohon-pohon yang indah yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pohon yang mempunyai estetik dan sangat dramatis kayak gini. Kalau bisa itu jangan dibuang, Mas Yan. Iya, ini kan, Mas Yan. Dibuang aja gak apa-apa, jangan pendek-pendek aja ya. Ya, jangan pendek, panjang. Pendek-pendek aja, gak panjang itu. Soalnya itu pasti dibutuhkan itu. Ini alirannya terus soal ini. Ya. Ada nilai seninya juga di sana itu. Punya Tapi nilai selebihnya sudah cukup bagus sudah ini. bagus sudah. Udah istimewa Bang Sen ini. Istimewa Bang, bahannya Bang. Pohonnya mewah-mewah. Sangat amanah lagi Bang Sian ini. Mantap ini. Kalau sudah dapat pohon yang kayak gini, kita jangan selalu menghitung harga, Mas. Kita menghitung sudah kualitas. Kualitasnya ya. Nah, makanya kita mencari pohon yang berkualitas. Harga itu kalau orang seniman itu ada di nomor 2. Tapi bohong Bang, kalau barang kayak gini murah Bang. Ya sudah jadi di alam, Mas. Sudah jadi di alam udah. Nggak bisa dibohongi ya, barang-barang kayak gitu. Nah, kita tampilkan untuk tekstur ya. Ya udah, demikian guys untuk review bonsai miliknya Bang Gipo ini. Kita pantau terus perkembangan bonsai ini. Nanti kita review lagi semisal bonsai ini sudah terubus ya. Oke, pantengin terus channel YouTube kita Kotimba Bonsai. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Notifikasinya jangan lupa. Oke, assalamualaikum.